Kami mengaminkan bahwa Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami harus tetap ada dalam Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan sudah terbukti bagi kami. Justru kami harus membuktikan diri kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang setia. Kembali kami mau duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau diajar, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Perihal kebenaran firman Allah, tentang kebaikan Tuhan. Bicaralah pada kami ya Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, lawat kami dengan kuasa-Mu. Hamba-Mu, Engkau tetap pakai seturut dengan kehendak-Mu di dalam penjabaran kebenaran firman Allah. Jemaat Tuhan diberkati, Roh Kudus yang menafsirkan secara pribadi apa yang menjadi kehendak Tuhan pada mereka. Ampuni dosa kesalahan kami dan dalam nama Yesus kuduskan kami dengan kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Nyatakan kebenaran-Mu Tuhan, perbaiki kelakuan kami, nyatakan kesalahan-kesalahan kami dan bawa kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih WL Singers. Pemain musik tahan dulu ya. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa ibadah kedua ini. Saya bersyukur atas pemakaian Tuhan. Dan boleh juga menyampaikan firman Tuhan di ibadah yang kedua ini. Tuhan memberkati kita semua. Kalau tadi pertama saya nyanyi, yang kedua pun saya mau nyanyi. Tapi kali ini dengan istri saya sini mah. Sini. Terhubungi deh. Sebentar, mana mic mah? Ya ada. Haleluya. Ini mungkin lagu masih tergolong baru ya. Di YouTube sudah ada. Judulnya Terhubung. Ya, pasti gereja ini nanti akan nyanyi-nyanyi terus lagu itu ya. Oke. Ayo mah. Jangan jauh-jauh sayang sini, dekat-dekat. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Saudara, lagu ini berkata terhubung. Biarlah setiap kita selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan itu yang menjadi dasar kehidupan kita. Dan biarlah setiap hari kita selalu ada dengan Tuhan. Oleh karena itu, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka kita selalu ada dalam Tuhan. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih istriku, luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Wow, main musik mantap-mantap. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oke, kita masuk ke dalam khotbah dengan judul Goodness of God, kebaikan Tuhan, sama seperti ibadah pertama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang menjadi landasan berpijak kita di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi, pasalnya yang sekali lagi yang menjadi landasan berpijak kita dengan tema Goodness of God atau kebaikan Tuhan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama, tolong tampilkan. Yuk baca bersama-sama, 2, 3, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama seperti yang saya sudah sampaikan di ibadah tadi pagi, ini merupakan nasihat terakhir Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dan ini merupakan pasal terakhir di kitab Filipi. Kemudian ini merupakan perikop kedua, karena di ayat 4 ini ada 2 perikop. Yang pertama adalah nasihat-nasihat terakhir, yang kedua rasa terima kasih Rasul Paulus atas pemberian jemaat. Dan di dalam ungkapan rasa terima kasihnya, dia mengungkapkan seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maksudnya begini, Rasul Paulus dalam pelayanan banyak terbantukan oleh jemaat-jemaat, person to person. Dan salah satunya adalah jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana keterlibatan mereka? Tentunya mereka juga sangat memahami apa yang dibutuhkan, apa keperluan daripada Paulus dalam dia pelayanan. Dan ingat baik-baik, kendati pun ada hal-hal yang sulit yang terjadi di dalam jemaat, jemaat tidak pernah lalai di dalam membantu pelayanan Rasul Paulus. Kalau kita aplikasikan dalam konteks kekinian adalah jemaat GBI TZC harus juga terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Salah satunya adalah di dalam pemberian kasih. Ini bukan bicara teologi kemakmuran, ini bicara konteks Alkitabiah sesuai dengan pengajaran hari ini. Apa itu? Kalian datang beribadah, itu pemberian diri. Apa itu? Kalian memberikan persembahan, itu bagian daripada pemberian. Apa itu? Persembahan syukur, perpuluhan dan lain sebagainya. Konteksnya adalah keterlibatan aktif daripada jemaat di dalam pelayanan gereja itu wajib hukumnya. Katakan amin. Jemaat tidak boleh berpangku tangan. Biarin aja, itu urusan gereja. Speaker mau rusak, itu urusan gembala, biarin aja. Dengar baik, jemaat yang memang diberkati Tuhan dan
benar-benar ada di dalam Tuhan, dia pun ikut memikirkan apa yang ada di dalam gereja. Katakan amin. Kenapa? Karena di mana kita datang beribadah, di sini rumputnya hijau, katakan amin. Di sini airnya tenang, katakan amin. Dan ada gembala yang akan memimpin. Dan kalau kita makan di tempat ini, tentunya jangan bayar di tempat lain, katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan, kita makan di sini, jangan bayar di tempat lain. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, ini bukan titipan gembala, tapi ini pengajaran hakiki secara alkitabiah. Saat Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka, mereka bergandengan tangan membantu Rasul Paulus di dalam pelayanan. Oleh karena itu, dia berterima kasih atas pemberian jemaat. Coba Bapak Ibu buka Alkitab yang ini. Ada perikop di atas, terima kasih atas pemberian jemaat. Dia berterima kasih. Artinya jemaat, even dia mungkin hanya memberikan 1 buah ubi talas, tapi itu pemberian jemaat. Even itu engkau hanya memberikan roti kepada gembala, itu pemberian jemaat. Atau mungkin engkau memberikan apa? Persembahan syukur, itu pemberian jemaat. Dan saya mau katakan, Rasul Paulus bilang begini. Dari semua yang kalian lakukan itu, dari semua yang kau berikan itu secara eksplisit, secara implisit, terkandung di dalamnya. Yang engkau berikan itu, engkau tidak perlu takut. Engkau jangan khawatir karena itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena ada Tuhan yang sanggup memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu. Tuhan perhatikan dan Tuhan akan kembalikan. Amin. Oleh karena itu jangan pelit-pelit. Bilang sama-sama, jangan pelit ya. Bilang kanan kiri, jangan pelit ya. Ini konteks yang benar. Saudara, kalau gereja kita ingin maju, majulah bersama-sama. Sekali lagi, kalau gereja ingin maju, majulah bersama-sama. Karena bukan hanya gereja yang harus dibanggakan, gereja ini gedung secara buildingnya. Tetapi gereja yang seutuhnya berdasarkan Alkitab, kitalah gereja itu, kitalah eklesia itu, katakan amin. Kristus berkata kepada Kefas, yaitu Petrus, Kefas, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gereja. Kata gereja itu dari kata eklesia, ek dan kaleo. Dari gelap, dibawa kepada terang. Dan gereja itu, ekkalio itu, eklesia itu adalah saya dan saudara. So ketika kita menerima pengajaran yang hakiki berdasarkan Alkitab, kita diberkati, kita dimurnikan, hati kita harus benar-benar murni dalam menanggapi kebenaran firman Allah. Terlalu banyak pengajaran di luar sana yang sangat membanggongkan. Bukan lagi membingungkan, sudah membanggongkan. Belum hari ini yang lagi viral, yang menyatakan Allah Tritunggal dengan kehadiran berbeda-beda, itu salah. Itu sabalianisme atau modalisme. Saya sebagai seorang dosen ketika mendengar itu, saya ketawa-ketawa, ini pengajaran dari mana? Kita tidak perlu mempermalukan satu dengan yang lainnya. Tetapi sedih apabila ada pendeta yang mungkin dikategorikan besar, gereja mantap, ibadah luar biasa, tapi tidak memahami esensi Alkitab. Jangan menganalogikan yang salah. Contoh, saya pendeta di gereja dipanggil pendeta. Saya hadir di rumah sebagai suami dipanggil suami. Saya datang kepada anak, saya dipanggil bapak. Itu salah konsep itu sabalianisme. Karena begini, anak bukan bapak, Roh Kudus bukan anak. Tetapi anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Itulah yang disebut 3 pribadi tapi satu hakikat. Tapi saya bingung dengan bangganya pendeta itu bilang, saya sekolah teologi sampai S2 saya belajar. Tapi ketika dia menganalogikan, dia sudah menyalahartikan kehadiran Allah yang sesungguhnya. Waktu Yesus dibaptis, 3 ada di situ. Ketika Yesus keluar dari air, maka terlihatlah Roh Kudus seperti burung merpati dan terdengar suara di sorga berkata, kepada anakku inilah aku berkenan. Ada 3 di sana yang hadir.
Bukan cuma satu. Akan tetapi eksistensinya, pahami Bapak Ibu, jangan salah mendengar. Ketika mantap pakai cahaya-cahaya, kemudian di bluffing, keren ini, padahal sudah membingungkan jemaat. Saat Yesus mau naik ke surga, dia bilang, aku tidak akan membiarkan engkau hidup sebagai yatim piatu. Aku akan kirimkan Parakletos, seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa. Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Roh Kudus adalah Allah. Anak adalah Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kembali kepada tempat ini. Kalau kita memahami eksistensi ini, maka kata memenuhi. Kalau dalam bahasa aslinya itu pakai kata pleiroh dalam fonetiknya. Dari akar kata pleres. Yang kemudian dikomparasikan dalam bahasa Inggris to make full, membuat penuh. Dan to fill to the full, diisi sampai penuh. So ketika kita ada di dalam Tuhan, kita benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan, maka bukan saja dia membuat kita penuh, tapi terus dia isi kita sampai penuh. Katakan amin. Apa yang diisi sampai penuh? Yang paling pertama adalah kenikmatan kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak pernah punya kemampuan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Tapi make sure in yourself. Hari ini pastikan engkau harus memiliki kemampuan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Apa kemampuan itu? Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saat engkau tidak bersyukur, hilanglah kemampuanmu. Tapi saat engkau mengucap syukur, kemampuanmu dahsyat. Dan engkau benar-benar menikmati kebaikan Tuhan dalam kedalaman hatimu. Karena engkau punya kemampuan yang bernama mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kalau kita punya kemampuan mengucap syukur kepada Tuhan, maka segala kebaikan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak akan apple to apple antara tetangga B dan tetangga C. Kita tidak akan apple to apple dengan kepunyaanku dengan kepunyaan dia. Tidak. Tapi apa kepunyaanku aku syukuri. Karena itu bagian dari kebaikan Tuhan. Amin. Aku syukuri karena Tuhan yang mendelivery. God is my provider. Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. So kalau kita tahu Allah yang menyediakan, maka dia yang akan membuat penuh, diisi sampai penuh. Amin. Tugas kita, buka lumbung berkat kita. Taruh di mezbah Tuhan. And then, biarkan Tuhan isi sampai penuh. Amin. Bagaimana cara membuka berkat kita? Lumbung berkat kita. Ada di mezbah Tuhan. Saat engkau berlutut atau engkau berdoa kepada Tuhan, bukalah lumbung itu. Gimana cara supaya Tuhan isi? Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Aku bersyukur kepadamu. Aku mengasihimu. Aku padamu. Bukan aku dan kau suka dengan kau. Bukan. Tapi aku padamu. Aku cinta padamu. Aku mengasihimu. Oh, dari hati yang tulus. Tuhan lihat betul. Engkau tulus. Tuhan isi. Plung, 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 plung. Penuh. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, sampai luber. Luber dalam pengertian bukan tafiaro kalau orang Manado bilang. Atau bukan kesana kemari, tidak. Tetapi luber itu begini nih, ini penuh, jatuh. Itu tetap ada di samping kita. Amin. Dan berkat yang luber itu, engkau punya kemampuan untuk menikmati, engkau punya kemampuan untuk memberkati. Katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan, aku punya kemampuan itu. Bilang kanan kiri kamu juga. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat. Oleh karena itu, kalau kita bisa memahami ini, bayangkan Tuhan isi penuh keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya mau bertanya, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus kaya apa miskin? Buktinya ini. Dia punya kekayaan, dia punya kemuliaan. Itu yang akan berikan kepada kita. Haleluya. So, untuk apa kita ragukan kebaikan Tuhan?
Kalau Anda bertanya kepada saya seperti di ibadah pertama saya katakan, tidak akan pernah cukup satu buku yang tebal untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Tidak cukup waktu setahun untuk aku bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi bagiku cukup hidup dalam Tuhan dan mempraktikkan kasih Kristus. Itulah bentuk daripada aku menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Tidak usah engkau datang ke gereja, ini dong persembahan 1 juta ya. Tolong ya, tampilkan di TV. Persembahan dari Pak Stephen Tireo 1 juta. Ada yang suka begitu, bukan tidak. Kalau tidak ditampilkan, besok dia tidak memberi lagi. Kemudian dia bilang, pasti itu sudah dimakan sama gembala itu. Katakan sama-sama, itu bukan saya. Tapi dia. Langsung tunjuk. Haleluya. Next slide. Saudara, ini harus kita pelajari. Kita harus memahami dalam kekristenan. Ada yang disebut dengan pemeliharaan Yesus Kristus. Itu ada dan nyata. Kalau dalam teksnya pemeliharaan Tuhan itu disebut dengan Providentia Dei. Atau Providensia. Pemeliharaan Tuhan. Bahkan untuk kita memahami aspek dari kata memenuhi segala keperluan. Ini memiliki arti yang sangat luar biasa. Bahwa Tuhan tahu segala apa yang menjadi kebutuhan hidup saya dan saudara. Dan kalau Tuhan tahu, maka Tuhan pasti cukupkan segala keperluanmu. Kenapa pakai kata cukupkan, bukan lebihkan? Karena manusia belum siap untuk dilebihkan. Manusia cukup untuk dicukupkan. Karena ketika dilebihkan, dia lupa tentang kecukupan hidupnya. Dia lupa tentang kebutuhan hidupnya. Dia lupa tentang kelupaan-kelupaan dan lupa. Kenapa? Bayangkan coba. Baru saja gaji 5 juta. Jalannya sudah beda. Tadinya masih malu-malu kucing kalau jalannya. 5 juta beda. Oh. Bilang itu bukan saya. Tapi kadang-kadang. Haleluya. Ya kan? Oh. Ya kan? Tangan diginiin. Hei bro. Wah. Luar biasa. Mau kemana? Ke gereja. Biasanya tadinya kalau datang ke gereja, ya kan, Alkitab cuma begini bawahnya. Tapi pas dia berubah, mau kemana bung? Gereja toh? Sonde sambarangan lah ini. Luar biasa deh, kala-kala pendeta, iya dong. Pernah baca kah? Seng. Melihat engkau menikmati kebaikan Tuhan bukan dari berapa macam gayamu. Tetapi melihat kebaikan Tuhan bagaimana engkau aplikasikan dalam kehidupanmu. Yang penuh kasih, pemaaf, pengampun dan lain sebagainya. Itulah orang yang menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Amin dong. Next. Saudara, konteks ayat ini. Saya mengajar kalau di kelas. Ya, kebetulan ini sudah selesai semester. Pernah di kelas S2 berdebat tentang suatu terminologi daripada ayat tersebut. Ya, saya selalu katakan begini, kita kalau untuk menafsir firman Tuhan itu harus berdasarkan terang konteks teks tersebut. Dan itu yang pernah saya ajarkan juga para pelayan Tuhan di sini. Karena kalau kita tidak menafsir berdasarkan terang konteks teks tersebut, kita akan beralegoristik namanya. Jadi kita membuat seolah-olah itu betul, padahal itu salah. Nah, ada yang disebut dengan secara implisit terkandung di dalamnya, karena tersurat tersirat. Yang tidak tertulis di dalam ayat tersebut, tetapi mengandung pengertian disebut dengan second meaning. Arti yang kedua yang kita temukan. Nah, di dalam konteks ini saudara, ya, ini mengajarkan kita secara aktif bahwa kita harus hidup berdasarkan kebutuhan hidup.
maka Allah mengetahui apa kebutuhanmu, Dia yang akan deliver. Katakan amin. Keperluan sama kebutuhan itu equal. Tapi kalau kita hidup berdasarkan keinginan, Alkitab sudah mencatat bahwa manusia jatuh oleh keinginannya sendiri. Jatuh oleh keinginannya sendiri. Apa itu keinginan? Banyak. Aku ingin. Malaikat jatuh, dibuang dari sorga karena banyak perkataan aku ingin. Betul? Aku ingin menyemais dia. Aku ingin. Akhirnya dia dibuang. Bagi malaikat tidak ada pertobatan. Bersyukur saya manusia ciptaan termulia dengan Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bertobat. Itu buktinya. Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, tekanlah keinginanmu. Saat saya mengkonselingi anak-anak muda, ada beberapa yang sulit keluar dari drugs, juga alkohol, memang benar-benar alkoholik. Saya pakai teori yang disebut dengan menekan keinginan. Saat waktu saya masih studi S3, di dalam kelas prof waktu itu, membahas tentang keinginan manusia. Secara naluriah, yang paling besar bagi manusia, itu adalah keinginan. Paling besar. Bahkan itu sudah dibentuk dari kecil. Sehingga dia baru tahu pakai celana, dia sudah bilang, ini gak bagus mah, harus celana yang lain. Dia baru tahu pakai kemeja, dia bilang, ini gak cocok mah, harus yang lain. Dia baru tahu matching warna, dia sudah tidak mau, ini beda mah, malu aku ke sekolah minggu. Masa celana merah, baju warna kuning, kemeja, ini gak boleh mah, ini aduh alay mah, jangan. Pertanyaannya, itu teori dari mana dia tahu? Ya kan? Itu keluar dari apa? Perbincangan-perbincangan aktif orang-orang Kristen di sekitar itu dan dia dengar. Dia jadi konsumsi. Hiduplah dia bukan lagi needs tetapi wants. Sehingga mamanya tiap hari Minggu pusing nyari baju. Bertabrakan dikit dia ngamuk. Mamanya bilang, ya pendeta daripada gak ke gereja, ya sudahlah. Tiap hari beli baju baru. Tolong angkat tangan mama-mama yang tersiksa setiap hari Minggu. Karena ada yang begitu. Tapi bukan anaknya juga, mamanya demikian. Kalau belum hancur kacanya dia belum bisa keluar dari kamar. Sampai pantat dilihat. Saya suka lihat istrinya Pak Pendeta Stephen ini. Sederhana, makanya begini aja gitu. Iya. Istri saya kadang kalau lagi lipstick saya geser. Saya suka bercanda begitu kan di mobil makanya kan. Jadi saya ngerem langsung. Ini jujur tanya, jujur. Saya bilang makanya kalau mau pakai dari rumah, jangan di mobil. Saya suka rem, langsung naik. Tapi puji Tuhan istriku tidak pernah kehilangan sukacita. Enggak. Mukanya yang berubah. Anak saya apalagi. Tapi dia sudah tahu memecikan bajunya sendiri. Dia udah tahu. Ini udah enggak perlu karena kenapa? Saya sudah ajarkan anak-anakku, papamu ini bukan pengusaha, bukan pebisnis, papamu hanya seorang pendeta, seorang gembala yang tidak punya gaji pokok. Engkau hidup berdasarkan kebutuhan yang Tuhan delivery. Jadi kalau hari ini engkau ada baju begini, itulah kebutuhanmu. Pakai. Tanya, saya selalu bilang kepada mereka anak-anak. Kalau engkau menuntut lebih, datang kepada Tuhan. Kalau engkau tuntut lebih kepada Papa, tidak ada. Hanya ada ini. Mau pakai, mau tidak, tergantung kamu. Tuhan sudah sediakan. Jadi pakai. Meskipun awalnya agak cemberut, pakai aja. Amin. Bahkan mereka sekolah.
Saya jarang temanin belajar anak-anak saya walaupun saya dosen Bapak Ibu. Karena saya bilang, kalian mau belajar tidak belajar urusan kalian. Masa depan memang Tuhan yang sudah berikan kepadamu. Tapi masa depan jangan lupa tergantung dirimu. Kalau engkau tidak belajar, tidak naik kelas, papa tidak akan pernah salahkan guru. Kalau engkau tidak mengerti, engkau tanya kepada papa dan mama ataupun tanya ke guru. Intinya engkau harus belajar sungguh-sungguh. Anak-anakku didik seperti itu. Anak saya yang pertama di Manado. Nilainya paling rendah cuma 80, yang lainnya 92, 94, 95. Anak kimia A1. Terpisah dengan kami. Tapi tiap hari saya telepon. Apa tahu pertanyaan saya? Sudah baca Alkitab? Sudah berdoa? Sudah apa? Itu pengetahuan yang paling utama yang kau harus belajar. Karena ketika engkau berdoa dan baca Alkitab, kepintaran dari surga Tuhan berikan kepadamu. Anak-anak harus kita latih dengan itu. Bukan les sana, les sini, les sini. Akhirnya anak kalau jalan. Sudah terlalu banyak les. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya banyak konseling Bapak Ibu. Pak, anak saya ini gak mau dengar, gimana? Bu, pergi Bu. Saya konseling anaknya. Kenapa dek? Capek Om Pendeta. Pulang sekolah jam 2. Cuman makan lanjut. Lanjut ada 3 les. Pulang rumah udah teler. Masih kelas 2 SD. Jangan kita rampas haknya untuk playing. Jangan kita rampas haknya untuk bermain. Jangan. Jangan. Pak Pendeta, aku mau pervok anakku. Yes, itu keinginanmu. Tapi kebutuhannya berbeda. Iya dong. Jangan engkau paksa anakmu dengan keinginanmu. Ih, kesel deh. Ih, bikes deh. Tapi pendeta, semua orang tua merindukan masa depan yang penuh harapan. Hei, firman Tuhan bilang, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk anakmu. Bagianmu hanya untuk mendidik dia agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kebutuhannya Tuhan deliverkan. Itu yang benar. Jangan baru kelas 2, kelas 3 udah les kanan kiri. Akhirnya dia keberatan otak kiri. Kenapa dek? Capek mah, belajar. Akhirnya pergi ke kretek tulang abal-abal, petak. Karena kenapa? Terlalu mendorong keinginan. Otak kiri akademis, otak kanan berkarya. Makanya waktu kita di wisuda, itu digeser tali ke kanan. Amin. Karena tidak selamanya tali di kiri. Karena saatnya dia berkarya. Amin. Kalau tidak digeser, maka dia akan tetap kiri begini. Hai. Saya 2 kali digeser Bapak Ibu. Tapi S3 sudah tidak digeser. Udah pakai topi begitu. Karena saat di wisuda perkataan begini, selamat berkarya, selamat berkarya. Itu sebenarnya filosofi pemindahan tali. Karena akademis sebelah kiri, engkau sudah lulus, selamat berkarya. Otak kanan berkarya. Bagaimana dia mau berkarya? Semua kehidupannya direbut oleh mama papa. Belajar. Les. Tapi bukan saya marah, les, tidak. Harus ada anak saya juga. Tapi saat dia bermain, saat dia punya waktu private, biarkan. Karena dia manusia. Dia bukan mesin. Dia bukan robot. Dia manusia, dia punya kebutuhan tersendiri. Jangan rebut kebutuhan dia itu dengan keinginanmu. Hei bos, jangan rebut keinginan dia. Kebutuhan dia. Orang tua bertobat. Amin. Tapi jangan, pendeta bilang kasih biar. Biarin saja dia kerja. Enggak apa-apa, kasih biar. Ada Tuhan yang tahu. Bukan itu juga maksudku, Sinyo. Intinya adalah konektivitas engkau dan Tuhan harus dibangun.
Korelasi hubungan dengan Tuhan harus dibangun. Agar apa? Tuhan tahu kebutuhan anaknya. Amin. Saya tidak memaksakan anak saya. Mau jadi apa? Anak saya ini. Pertama jadi pendeta. Yang terakhir dia bilang mau jadi YouTuber. Hah. Kamu pernah bilang begitu ke papa? Makanya dia bikin roadblock sendiri. Dia bikin ini di cerita YouTube-nya sendiri, tapi dia udah hapus. Dinonton udah jutaan orang. Dia bikin Roblox itu Pak. Masuk pagi, buka pintu begini. Saya bilang, hebat anakku IT ini. Saya doakan. Ya pas doakan dia hapus YouTube-nya. Aku gak mau jadi YouTuber. Berbeda lagi, aduh. Iya. Sekarang mau jadi apa deh? Artis K-pop. Nggak bercanda Bapak. Pasti dapat cemberut saya di mobil sepanjang pulang ini, lihat aja. Ya kan? Saudara, kita harus jangan memaksakan keinginan hanya demi sebuah gengsi kita. Yang ujung-ujungnya bukan mendatangkan kebaikan tapi sengsara. Sengsara kita Bapak Ibu. Gimana gak mau sengsara? Engkau dapat berkatnya sekian, bayar hutangnya sekian. Maka hidupmu sekian dan amin. Bilang itu bukan saya. Karena kemarin baru lunas. Kemarin baru lunas. Boleh nak kredit silakan. Siapa mau marah kalian mau kredit? Tidak apa-apa. Kredit berdosa? Enggak, siapa bilang berdosa? Asal engkau bertanggung jawab, betul? Kau mampu bayar silakan. Ya kan? Tapi kalau tidak mampu jangan. Kalau rambutmu sudah seperti itu ya biarkan begitu. Oh ada metode Cina ditanam. Harganya 20 juta biarin. Hey, biarpun engkau botak-botak sedikit tapi sudah laku bos. Kalau engkau sudah punya istri, mantap. Daripada rambutnya mantap-mantap tapi belum mantap karena belum beristri. Percuma. Amin. Begitu juga ibu-ibu. Ya. Nggak apa-apa, mau dumpul kanan, dumpul kiri, silakan. Nggak ada yang larang, tapi jangan terlalu banyak dumpul. Panas sedikit, panas. Padahal dia orang Kupang. Padahal dia orang Rote. Padahal dia orang Sumba, yang panasnya 7 turunan di sana. Coba dumpul kalau di Rote bagaimana? Di padang gurun pakai kuda. Sumba. Pakai itu, apa itu? Naik gunung di Sumba sana. Merahnya bukan sampai biji mata merah. Jadi syukurin saja. Amin. Betul enggak? Betul enggak? Iya. Pak ketawa aja Pak. Oh gini. Yang bunyi lain Pak, put. Next. Saudara, ini saya harus sampaikan kepada kita. Memang agak-agak renyah ya, kayak bercanda. Tapi ini terjadi Bapak Ibu. Amin. Ini saudara timur banyak nih. Nggak usah bikin putih kulit. Bersyukur saja Tuhan sudah kasih. Amin. Amin. Suntik kanan, suntik kiri biar putih. Habis doi kembali lagi. Dong. Pendeta salah itu, enggak salah. Yang salah kalau engkau sudah berlebihan mendorong keinginanmu. Itu. Amin. Kalau masih batas kewajaran, masih engkau nikmati, it's okay. Amin. Karena kenapa? Engkau cantik untuk Tuhan dan untuk suamimu. Bukan untuk tetangga. Ya dong? Engkau ganteng Pak untuk istrimu. Bukan untuk tetangga. Bahkan kalau kita pun pendek untuk istri tetap. Amin. Nggak usah minum petinggi badan. Nggak usah. Ini kebutuhan. Pak Pendeta, kebutuhanku biar badanku tinggi. Biar kamu minum 1 drum, tetap segitu-segitu aja. Nggak bisa. Amin. Kecuali engkau ikatkan dirimu dari mobil satu ke mobil satu dan ditarik. Itu baru perenggangan otot. Nah. Amin.
Adakah manusia yang tidak pernah merasa cukup? Tolong angkat tangan. Ada? Kalau tidak ada, saya duluan. Saya pernah dulu ada di frase ini. Setiap kita pernah mengalami suatu masa kehidupan di mana lebih menekankan keinginan. Saya pernah ada, Bapak Ibu. Saya dulu waktu masih kerja, belum menikah dengan istri, tanya, orang Manado ini biar kalah aksi, kalah nasi, tapi tidak boleh kalah aksi. Manado bro, Binyo paten ini bro. Jujur, keinginan yang didorong. Orang Manado itu, waduh gayanya luar biasa Bapak Ibu. Tapi coba lihat di kampung halaman mereka, susahnya minta ampun juga. Harus bangun pagi-pagi ke kebun, ke sawah dan lain sebagainya. Tapi bersyukur ibu dapat Stephen yang ganteng luar biasa. Iya. Iya kan? Oh, opa Korea itu. Iya. Opa Manado itu. Saya rasa waktu dapat ibu dengan gaya yang luar biasa. Iya kan? Luar biasa, yakin saya. Oh dengan doa ya. Oh ya ini orang sudah bertobat waktu ketemu. Kalau bertobat sudah ketemu beda ya kan. Iya coba itu belas itu samping itu kayak Aaron Kwok dulu kan. Iya. Aaron Kwok masih tahu kan? Kayak Choi Yun Fa gitu. Benar. Kita kembali ke firman Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh hidup hedonisme Bapak Ibu. Pak pendeta bilang hedonisme tapi gayanya begini. Hei. Ini kasihan mereknya Casio semua Bapak Ibu. Tahu Casio? Dikasih orang Bapak Ibu. Saya nggak bohong. Jujur. Pak jangan terlalu keras Pak. Ini lagi siaran langsung Pak. Pak terlalu polos Pak. Tolong saya Pak. Tolong bawa keluar Pak. Ini jujur saya nggak bohong. Iya. Saya berkhotbah kemarin di Manado pulang. Tapi saya tidak khotbahkan tentang hal itu. Tidak Bapak Ibu. Kebutuhanmu Tuhan tahu. Tuhan akan gerakin orang-orang untuk memberkatimu. Saya tidak pernah makan bipang Bapak Ibu yang enak. Pak dokter bawa di bipang di pik. Sana Pak dokter tuh. Udah 2 kali promosi Pak. Berarti harus ketiga kali bawa. Pergi kita ke sana. Wih, satu meja, bahkan mereka karyawan di situ bingung karena tidak pernah ada yang pergi begitu banyak ke situ. Itu tempat private, benar kan Pak Dok? Mana Bu Dok? Maksudnya Bu Dokter mana? Sorry. Sorry. Ya kan, diatur, saya bilang, wih hebat ini. Di PIK 2 sana. Kalau saya tidak datang ngajar di sini, waktu pertemuan gembala-gembala di sini cabang, saya tidak pergi ke Bipang Bapak Ibu. Tapi karena saya ada di sini, menikmati Bipang Bapak Ibu. Ya ada sih. Bapak ini memang, lain kali dokter jangan ajak dia. Nanti ketahuan kalau saya bungkus lagi. Saudara, ini jujur. Kita punya karunia menikmati. Bilang saya juga punya. Amin. Oleh karena itu, punyalah karunia yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Next slide. Ini enak khotbah begini ya. Berkat Tuhan hari ini mengajarkan saya dan saudara, bukan hanya uang, makan, minum saja. Tetapi banyak kebaikan Tuhan. Nah ternyata ada yang lost, ada yang hilang dalam kehidupan kekristenan. Yang diaminkan ke uang. Saudara, mari kita belajar. Klik lagi. Bagaimana kita bisa memahami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ternyata inilah berkat-berkat yang harus kita tahu. 1, cepat saja. Klik. Baca 1, 2, 3. Sadari bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Inilah yang disebut dengan kebutuhan. Tuhan katakan amin. Bukan hanya uang yang kau bilang kebaikan Tuhan. Bukan naik jabatan yang kau bilang kebaikan Tuhan. Tetapi jalan keluar itu pun adalah kebaikan Tuhan. Amin.
Perbandingannya dalam 1 Korintus 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalimat ini. Pada waktu kamu dicobai, ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yes. Next slide. Engkau akan dapat menanggungnya. Karena kita sebagai orang percaya, seharusnya benar-benar kita percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Karena Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Terhadap apa? Seluruh problematika kehidupan kita. Seluruh persoalan yang kita alami, bahkan penderitaan yang kita alami, ada jalan keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang disebut dengan kebutuhan jalan keluar. Needs way out. Amin. Kalau ada masalah, tantangan kehidupan, ataupun kehilangan yang teramat sangat menyedihkan, kita tidak boleh menyerah. Suatu waktu saya habis khotbah di Moi. 8 tahun yang lalu mah jauh, udah lama ya. Saya punya tas handbag itu. Ada BlackBerry yang masih baru Bapak Ibu. Zaman-zaman BlackBerry dulu tuh. Yang gede itu. Wah ya. Baru 2 hari dipakai Bapak Ibu. Dan yang lain-lain hilang Bapak Ibu. Saya lagi makan di Solaria. Di Moi. Saya taruh di samping. Ditarik orang ternyata. Dan sampai hari ini saya tidak temukan lagi. Sedih banget. Jangan bilang, wih Pak Pendeta harus mengucap syukur. Iya. Saya tahu apa yang harus saya katakan, apa yang saya lakukan. Saya bilang ke istriku, "Mah, kasihan ya." "Iya Pak." Kita cuma berdoa dan kita bilang apa? Biarlah dia yang dapat itu. Dia juga mungkin butuh dan dia perlu. Tidak apa-apa Tuhan, aku sudah mengikhlaskan. Amin. Saya sampai mimpi BlackBerry Bapak Ibu. Karena itu masih baru banget. Itu saya tidak beli Bapak Ibu. Ada orang berkati Bapak Ibu. Waktu itu saya baru pulang dari Aceh. Keliling kita pelayanan di Aceh Bapak Ibu. Ya, dan lain sebagainya. Raib semua Bapak Ibu berserta dengan uang-uangnya. Aduh itu berat Bapak Ibu, berat banget. Baru nikmati kelas Solaria udah hilang. Gimana kalau kita makan kelas mulia? Solaria paling tinggi berapa sih? Capcay aja paling cuman gocap. Tapi ternyata ada orang, lu makan-makan Solaria, gue ambil punya lu. Aduh. Harusnya dia lihat, Solaria ya, jangan ambil tasnya kelas-kelas biasa. Ambil kayak yang makan-makan di Golden Leaf ke, ya, atau apalah itu. Tapi apa yang saya katakan ke Tuhan? Waktu sesak, aku tahu Engkau menggantikan semua itu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Oh bukan cuma BlackBerry, apa? iPad. Yang itu, Samsung Pad. Buat saya bahan khotbah. Ada ratusan khotbah di situ. Saya bilang, semoga orang yang dapat itu jadi pengkhotbah. Karena pas dia mau buka cuma khotbah semua. Nggak ada gambar-gambar orang miskin di dalamnya. Tahu gambar-gambar orang miskin? Yang nggak pakai baju. Next slide. Yang kedua Bapak Ibu. Baca 1, 2, 3. Sadari bahwa dalam Tuhan tidak kekurangan hal yang baik. Perbandingan aktif dalam Mazmur 34 ayat 10. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, anak-anak muda, singa-singa muda itu diibaratkan orang-orang yang sombong Bapak Ibu. Walaupun dia punya banyak hal, tapi sebenarnya dia kekurangan, kelaparan, merana. Karena apa? Dia tidak mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Sehingga ketika ada permasalahan, salahkan Tuhan. Ketika ada problem, salahkan suami, salahkan istri, salahkan anak dan lain sebagainya. Dia tidak secara gentleman berdiri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Semua hal-hal yang baik dari Tuhan ditolak oleh kesombongan dia. Kita yang sebagai anak-anak Tuhan, even dalam pergumulan kita masih bisa berdiri tegar di masa sukar. Kita masih bisa berdiri dengan dahsyat di atas masalah kita dan kita bilang, "Hai problem, I have big God." Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Itu artinya yang besar bukan masalahmu, yang besar adalah Tuhanmu. Amin. Kita harus bisa berdiri di atas masalah kita, bukan masalah yang berdiri di atas kita. Kalau masalah berdiri di atas kita, dia akan tekan kita. Dia akan injak kita.
Dia akan remehkan kita. Dia akan tuduh kita. Tapi kalau kita berdiri atas masalah dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka yang besar bukan masalah kita, tapi Tuhan kita yang besar. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, high problem, I have with God. Kenapa sudah diam? High problem. Saya mau katakan dengan demikian Bapak Ibu. Kalau engkau yakin engkau anak Tuhan, maka engkau akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena di dalam Yesus tidak pernah kekurangan hal yang baik. Next slide. Saya mau katakan kepada kita, nikmati janji Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan selalu ada kebaikan. Ini yang disebut dengan kebutuhan kebaikan Tuhan. Needs God, goodness of God. Amin. Saudara, banyak orang Kristen berkata, aku sudah tidak bisa apa-apa. Ini tidak mungkin. Pak Pendeta, saya mandul, saya penyakitan, saya tidak pintar, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya sahabat, saya tidak punya rumah sendiri, karir saya sudah mentok, saya tidak bisa jadi pelayan Tuhan, dan lain sebagainya. Terlalu banyak persungutan dalam hidupnya. Dan bahkan ketika dia berdoa, dia ingin jawaban doa selalu harus sesuai dengan keinginannya. Stop jadi orang yang seperti ini. Stop. Tapi berkata, I can, aku bisa, kita bisa, kami bisa, mama kamu bisa, papa kamu bisa, anakku. Di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan jalan keluar. Kebaikan Tuhan akan kita miliki, maka kita akan pasti bisa. Bahkan Obama menangkan pemilihan election presiden di Amerika hanya dengan iklan We Can. Masih ingat? Iklan mereka, kampanye mereka judulnya apa? We Can. Kita bisa. Pulihkan ekonomi, kita bisa. Pulihkan keamanan, kita bisa. Kenapa orang yang perspektif dunia begitu yakin dengan perkataan kita bisa? Kenapa kita orang Kristen yang punya Tuhan yang luar biasa, kita takut berkata kita bisa? Hari ini rubah perspektifmu. Katakan aku bisa karena aku memiliki Yesus yang luar biasa. Amin. Jangan bilang, Pak Pendeta, saya sudah tidak berarti apa-apa Pak Pendeta. Saya sudah miskin penyakitan juga Pak Pendeta. Aku sudah mau mengakhiri hidupku. Yang ketawa pernah melakukan pasti itu. Nah, bercanda. Kalau engkau sudah dalam ketertekanan seperti itu, apa yang kau harus lakukan? Datang kepada Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Karena ada jalan keluar. Ada kebaikan yang akan kau nikmati daripada Tuhan. Amin. Jadi yakinlah bahwa kita semua orang percaya tidak akan kekurangan hal yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena jika itu baik dan jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Yang jomblo, ketika engkau bilang Tuhan berikan aku pasangan, yeay betul. Tapi engkau harus berusaha juga. Amin. Jangan cuma berdoa, tapi tidak berkaca. Amin. Harus berkaca juga Bapak Ibu. Berkaca, benar enggak saya sudah baik? Bisa enggak saya bawa anak orang lain untuk hidup bersama dengan saya? Bisa enggak saya nafkahi anak ini? Bisa enggak? Tapi ketika engkau dalam Tuhan engkau berkata aku bisa. Maka orang tua akan melepas anaknya untuk engkau persunting. Dia akan percaya karena engkau bisa. Karena engkau dalam Tuhan. Amin. Tapi coba kalau data Om, anak ibu saya mau jadi istri. Boleh Om? Ada pertanyaan? Papanya enggak jawab, tetapi ada balok di belakang. Oke? Bagaimana? Oh, yang kamu butuhkan bukan kebaikan Tuhan, ini yang kau butuhkan. Saudara, yang jomblo bilang itu bukan saya. Jangan ikutan. Yang terakhir, waktunya sudah habis, terakhir. Sebelum kesimpulan, terakhir. Baca 1, 2, 3. Sadari bahwa Tuhan punya rencana terbaik untuk kita. Bilang kanan kiri, Tuhan punya rencana untukmu. Amin. Ayatnya adalah Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Bayangkan yang sedang ngobrol dengan Yesus adalah dirimu. Di foto itu, di gambar itu. Bayangkan Yesus bilang, aku punya rancangan untukmu damai sejahtera. Dan masa depanmu penuh harapan. Dan ingat baik, bukan cuma untuk kita masa depan penuh harapan. Sampai anak cucu kita masa depan mereka penuh harapan. Amin. Next slide saudara. Saat kita merasa kehilangan yang mendalam, hilang harapan. Ingat, Tuhan punya rencana yang indah. Bahkan rencana Tuhan lebih besar dari harapan kita. Ini yang disebut dengan kebutuhan rencana Tuhan. Needs God plan. Kita membutuhkan rencana dari Tuhan, dan dengar baik. Dialah sang sutradara dalam kehidupan saya dan saudara. Penulis skenario the best adalah Yesus. Kita cukup melakonkan apa yang Tuhan sudah tuliskan. Stephen, suatu kali kelak engkau akan menjadi dosen. Ketika saya jadi dosen, saya lakoni dengan sebaik-baiknya. Stephen, engkau akan jadi pengkhotbah. Ketika saya jadi pengkhotbah, saya hanya khotbahkan firman Tuhan. Saya khotbahkan apa yang saya lakukan apa yang saya khotbahkan. Apalagi, Bapak jadi apa, Ibu jadi apa. Ketika engkau saat ini, apapun posisimu, itu bagian dari skenario-nya Tuhan. Itu bagian dari rancangan Tuhan. Oleh karena itu engkau sebagai karyawan swasta, mungkin maaf ada yang obeh ngepel lantai, ngepel dengan sukacita. Karena kenapa? Saat engkau ngepel lantai, Tuhan juga sedang merancangkan yang terbaik. Besok engkau jadi direktur. Banyak yang obeh jadi direktur, betul? Banyak Bapak Ibu. Lebih banyak coba nonton film Indosiar, banyak sekali. Bahkan tukang bakso pun bisa. Ada aja. Saudara, dengar baik. Kita pasti punya rencana indah, tapi ingat Tuhan jauh lebih dulu punya rencana. Sebelum kita berencana, dahulu kala Tuhan sudah pernah punya rencana untuk saya dan saudara. Sadar dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristuslah sang perancang rencana yang paling hebat dan paling indah dalam kehidupan kita. Tidak ada perancang yang paling indah dan paling hebat selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa? Karena dia rancang kita bukan untuk celaka, tapi dirancang kita untuk damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kuncinya adalah pahami pemeliharaan Tuhan dalam rencana Tuhan untuk hidup kita dengan terus apa? Percaya dan beriman teguh kepadanya. Penutup firman Tuhan slide terakhir. Saudara, orang Kristen yang selalu berdoa, pasti semua selalu berdoa kepada Tuhan. Yang selalu mengedepankan kehendak Tuhan, maka ia menyadari dan memahami akan doa Tuhan Yesus Kristus. Dan dipastikan kehidupannya selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada Bapa kita diberkati. Dan kalau kita bersekutu dengan dia, maka kita diberkati. Oleh sebab itu, yang pertama, sadari bahwa selalu ada jalan keluar dalam Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa di dalam Tuhan tidak akan kekurangan akan hal yang baik. Yang ketiga, sadari bahwa Tuhan punya rencana terbaik untuk saya dan saudara, untuk kita semua, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu, untuk mertuamu, untuk cucu-cucu kita ke depan, untuk semua keluarga kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kita. Amin. Dan sebagai penutup, selamat menikmati pemeliharaan Tuhan atau Providence Day dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Alami goodness of God. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah selesai dalam perenungan firman Allah. Hamba-Mu sudah selesai berbicara seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah apa yang sudah disampaikan terdeliver dengan baik kepada jemaat Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan ini kami harus bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan hanya uang atau materi-materi saja, tetapi terlalu banyak kebaikan Tuhan. Di antaranya kebaikan akan jalan keluar. Kebaikan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Dan bahkan kebaikan Tuhan perihal tentang rencana atau rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kepada kami dan kami berkomitmen. Sepulang dari gereja ini kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Bahkan ekonomi keluargamu Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Yang belum ada pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Yang belum ada pasangan hidup Tuhan berikan pasangan hidup. Bahkan usaha bisnismu Tuhan berkati melimpah dengan
dengan luar biasa khusus jemaat di tempat ini. Bahkan gereja GBTC semakin diperluas oleh Tuhan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala diberkati Tuhan. Dan Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan berdoa bagi orang tua Bapak dan Ibu Gembala. Orang tua yang terkasih Tuhan sedang ada di rumah sakit Siloam Karawaci Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dia adalah milik-Mu Tuhan. Dia adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Dialah harta kesayangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Berikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu Gembala. Khususnya Ibu Gembala, Engkau selalu hiburkan dia dengan kuasa-Mu. Biarlah orang tua yang terkasih ada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami sudah terima berkat Tuhan. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.